Shalom, kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang paling tidak ini yang ke-11. Ya, kita masih ada beberapa pertemuan untuk mengakhiri mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Dan hari ini kita masuk kepada pemaparan tentang kisah Rasul yang berhubungan dengan bagaimana permulaan dari kitab itu sendiri. Mari kita melihat kisah para rasul dari teks dari penjabaran berikut ini. Ya, sebagai pendahuluan, kitab ini mencatat tentang bagaimana kitab ini dikarang oleh Injil Lukas sendiri. Yang bisa dikatakan bahwa ini adalah sambungan atau hubungan, ya, atau semacam kesinambungan antara Injil Lukas dengan kisah para rasul itu. Nah, dari Injil Lukas itu mengisahkan juga tentang kehidupan Yesus, tentang pelayanan Yesus. Kemudian kisah para rasul merupakan kisah lanjutan atau cerita lanjutan setelah Yesus naik ke surga. Setelah Yesus mungkin tidak ada bersama-sama dengan murid-murid. Lalu apa selanjutnya yang terjadi? Nah, kalau kita melihat kisah para rasul itu sendiri, jelas dikatakan di sini pengarangnya atau penulisnya adalah Lukas itu sendiri. Ya. Mengapa demikian? Ada satu kebenaran yang cukup menarik ketika Lukas sendiri mereferensikan dirinya sebagai penulis dari kitab yang pertama. Jika kisah Rasul adalah referensi dari kitab pertama dan penulisnya adalah Lukas, maka Injil Lukas dan kitab kisah para Rasul merupakan satu kontinuitas dari sebuah pemberitaan, dari sebuah penceritaan, sebuah kisah. Nah, dari sini kita bisa melihat, ya, adanya semacam lanjutan tulisan dari Injil Lukas kepada kisah para rasul. Ya. Dan kedua kitab ini sama, ya, penerimanya atau ditujukan kepada yang bernama Theophilus, seorang yang bernama Theophilus. Dan perhatikan baik-baik pada ayat yang pertama, jelas dikatakan di sana bahwa hai Theophilus, perhatikan, ya, dalam bukuku yang pertama. Nah, ketika dia mengucapkan kalimat ini, Lukas sendiri menyadari bahwa perlu untuk melanjutkan kepada Theophilus tentang tulisan-tulisan yang dulu mengisahkan tentang Yesus, dan sekarang bagaimana perkembangan dari ajaran-ajaran yang diteruskan oleh murid-murid itu. Lalu bagaimana perkembangan sekte yang dianggap sekte oleh orang Yahudi, perkembangan kekristenan mula-mula. Jadi Lukas merasa perlu untuk mencatat atau menulis atau memberikan keterangan atau memberikan semacam tulisan lanjutan dari apa yang dia sudah sampaikan kepada Theophilus. Ya. Jadi ayat 1 sekali lagi saya sampaikan bahwa Lukas merasa perlu untuk menyampaikan bahwa di dalam Injil yang terdahulu dia mencatat tentang apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai dia terangkat ke surga. Jelas di sana. Nah, namun dalam catatan yang kedua ini, yaitu kisah para rasul, Lukas merasa perlu untuk menjelaskan bagaimana kelanjutan dari pergerakan yang dilakukan oleh Yesus setelah Yesus naik ke surga. Dan ini merupakan cerita atau lanjutan cerita yang sama kepada seorang yang bernama Theophilus. Saya ingin kita memperhatikan bahwa sesungguhnya kitab kisah para rasul ini merupakan satu jembatan antara atau pengantar sebelum kita akan melihat surat-surat yang lain itu.
Jadi sebelum pembaca kitab Perjanjian Baru melihat tulisan atau surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang ditulis oleh rasul-rasul yang lain, bahkan kitab Wahyu, dirasa perlu untuk dijembatani dulu dari Injil kemudian kepada surat-surat. Nah, saya sering menyampaikan bahwa jika tidak ada jembatan antara, yaitu kitab Kisah Para Rasul ini, maka ada kesulitan seseorang ketika membaca surat-surat Paulus misalnya, atau surat-surat yang lain. Nah, sehingga untuk memahami surat-surat yang lain tidak cukup hanya membaca kitab Injil Sinoptik. Ya. Kita sebelum kita masuk kepada surat-surat, maka diperlukan pemahaman kitab para rasul, kitab Kisah Para Rasul secara menyeluruh. Karena ini sebagai jembatan antara. Seringkali ini kurang dipahami sehingga kadang-kadang orang berpikir bahwa kita harus tetap berada di kitab sinoptik. Nah, yang namanya jembatan antara berarti melepaskan kaitan doktrin dari Injil sinoptik kepada pengajaran doktrin dalam surat-surat itu. Sehingga kita harus mengatakan bahwa kitab sinoptik itu harus secara konsisten kita mengatakan itu adalah kitab historis. Tidak bisa menjadi landasan doktrin. Nah, jadi maksud saya begini. Injil sinoptik itu merupakan historis. Sedangkan surat-surat Paulus ini adalah kebenaran doktrinal. Nah, lalu bagaimana dari peristiwa historis kemudian kita masuk pada doktrin? Nah, itu maka sebab Kisah Para Rasul merupakan jembatan untuk persiapan untuk memasuki pengajaran doktrin yang ada dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, supaya ketika kita memahami Kisah Para Rasul, kita paham ada latar belakang, ketika kita memahami surat Paulus, kita paham ada semacam jembatan pengantar yaitu Kisah Para Rasul yang mengisahkan tentang sinoptik itu. Ya, kelanjutan dari sinoptik. Nah, sehingga tidak langsung kepada ajaran surat Paulus yang mungkin kadang-kadang ditemukan adanya kontradiksi. Jadi untuk menghilangkan kontradiksi ini, kita perlu memperhalus jalan pemahaman kita dengan mengubah arah melalui Kisah Para Rasul. Karena nanti kita akan lihat bahwa Kisah Para Rasul ini adalah kisah tentang, secara langsung saya katakan kisah tentang dua orang, yaitu Petrus dan juga Rasul Paulus. Kisah tentang transisi dari pelayanan Petrus kepada bagaimana dilanjutkan oleh Rasul Paulus pelayanan itu. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab sendiri mencatat Rasul Paulus melakukan 3 perjalanan penginjilan yang luar biasa itu. Sehingga perjalanan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus itu menunjukkan bahwa tongkat estafet atau kepemimpinan penginjilan dunia itu sudah diambil alih atau dipercayakan sungguh-sungguh kepada Paulus. Sebab Tuhan sendiri mengatakan dalam pasal 9 Kisah Rasul bahwa Paulus adalah alat bagi kerajaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pemberitaan Injil tersebut. Nah, rasanya tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa untuk memahami surat-surat kita harus melalui jembatan antara, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Tidak cukup kita memahami Injil-Injil saja, karena saya tegaskan bahwa Injil ini adalah kitab historis yang tidak bisa kita pahami hanya sebagai kitab doktrin. Dan Injil sinoptik itu adalah kitab historis, tidak bisa dilandaskan menjadi doktrin. Alasan satu-satu dan utamanya adalah karena peristiwa salib itu menjadi pembatas dan pembeda. Jadi tidak bisa kita mengatakan kitab sinoptik itu merupakan landasan iman. Karena itu akan nanti kita akan menemukan kontradiksi antara surat-surat Paulus dengan Injil sinoptik itu. Ya. Itu saudara. Nah,
lalu sekarang bagaimana? Apakah kita bisa langsung kepada surat-surat Paulus dan lain-lain tanpa kita melewati Kisah Rasul? Itu tidak bisa. Pembelajar Alkitab itu harus memahami bahwa adanya progresivitas dari rencana Allah, dari program ilahi Allah melalui kitab Kisah Para Rasul, yang kita tahu ada semacam transisi dari perjalanan kekristenan itu. Bahkan secara progresif kita melihat ada perubahan-perubahan doktrinal yang terjadi. Itu sebabnya saya katakan mengapa ada keributan atau sidang di Yerusalem. Keributan soal hukum Taurat, soal sunat, soal makan minum dan lain sebagainya. Ya, yang sebetulnya harus dipahami secara progresif bahwa pernyataan Allah tentang hal-hal itu sudah berubah. Nah, dari mana kita melihat mengapa catatan Paulus dalam kitabnya itu berubah atau berbeda dengan tradisi Yahudi atau tradisi Yudaisme, Taurat tentang kebiasaan ibadah, tentang tradisi-tradisi beragama. Hanya kita melihat Kisah Para Rasul, kita dapat melihat adanya transisi perubahan dari Injil sinoptik kepada doktrin dalam surat-surat Paulus. Sebagai observasi bahwa kitab Kisah Rasul disebut sebagai kitab kemenangan. Kenapa disebut sebagai kitab kemenangan? Adanya berbagai kemenangan-kemenangan yang terjadi dalam melewati berbagai tantangan, kesulitan. Kita melihat cerita bahwa contoh saja, Stefanus itu dianiaya, kemudian dilempari dengan batu dan mati. Bahkan di dalam awal-awal kekristenan yang dianggap sekte di Yerusalem, mereka tidak diperhitungkan sama sekali. Orang Yahudi lain hanya menganggap bahwa itu sebuah aliran asing yang didirikan oleh Yesus, kemudian diikuti oleh para muridnya. Orang tidak memandang bahwa hal tersebut spektakuler dalam perkembangan keagamaan Yahudi. Namun kita melihat bahwa beberapa kejutan-kejutan yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah di Yerusalem itu dapat memberikan pembuktian kepada Yudaisme bahwa ini adalah gerakan yang dilandaskan oleh rencana Allah. Sebagai contoh, nanti kita juga akan melihat bagaimana gerakan ketika Pentakosta. Ketika Pentakosta, bagaimana rasul-rasul itu berkhotbah luar biasa, berbicara kepada banyak orang, kemudian memberikan semacam tanda-tanda yang ajaib yang mengherankan. Bagi banyak orang, ini merupakan tanda-tanda yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini saya katakan adanya dimulai kemenangan-kemenangan. Kemenangan itu dimulai satu demi satu secara perlahan-lahan. Kemudian kita juga melihat dalam khotbah Petrus selama satu kali khotbah, Petrus berhasil memenangkan sebanyak 3.000 orang untuk menerima dan percaya kepada pemberitaan mesianis. Luar biasa. Nah, oleh sebab itu konten yang mewarnai awal-awal kisah Rasul adalah peran dari Rasul Petrus. Peran dari Rasul Petrus terhadap pergerakan kekristenan itu. Peran Rasul Petrus yang dominan, peran Petrus yang sangat mempengaruhi gereja pada masa itu. Mungkin saya menghindari untuk menyebut gereja. Peran Petrus dalam mempengaruhi perkumpulan pada waktu itu. Dan melalui perkumpulan ini dapat diperhatikan bahwa semua orang taat dan tunduk kepada Petrus, pada pengarahan Petrus. Bapak Ibu bisa memperhatikan ada catatan tentang bagaimana Petrus menetapkan sebuah aturan di dalam perkumpulan jemaat.
Semua orang bisa datang berkumpul, semua orang boleh bersatu mendengarkan pengajaran Rasul Petrus dan kawan-kawan, dan semua orang sehati. Itu digambarkan di dalam baik Kisah Rasul pasal 2, pasal 4 tentang bagaimana kehidupan perkumpulan jemaat pada waktu itu yang semua serasa, sepenanggungan, saling memiliki dan saling menolong. Tidak ada kesenjangan sama sekali dalam kehidupan sosial, semua sama rata. Petrus sudah menetapkan itu sebagai suatu ketentuan yang dapat diterapkan bagi seluruh anggota dalam perkumpulan itu. Bahkan banyak kejadian, seluruh anggota perkumpulan menjual segala sesuatu dan diserahkan kepada Rasul untuk menjadi kepunyaan bersama. Dan kalau kita perhatikan, ini penting untuk dicatat, bahwa Ananias dan Safira itu telah melanggar konsensus yang diadakan oleh Petrus atas perkumpulan itu. Dan akhirnya Ananias dan Safira mengalami peristiwa tragis yang menyedihkan. Nah, saya menggambarkan ini sebagai kewenangan Petrus pada waktu itu, dan tidak serta-merta hal-hal tersebut merupakan menjadi terapan dalam hidup masa kini. Ingat bahwa Kisah Para Rasul itu merupakan kitab transisi yang tidak harus beberapa doktrin untuk disimpulkan melalui Kisah Para Rasul, saya kira. Karena cukup dari surat Paulus kita menyimpulkan doktrin. Kalau nanti mengambil Kisah Rasul, mengambil Injil Sinoptik, akan banyak kebingungan yang terjadi. Ya. Jadi saudara, peran Rasul Petrus dalam perkumpulan itu sangat kuat sekali. Sehingga dari banyak peristiwa Pentakosta, Rasul Petrus menerima kuasa. Nah, saya katakan bahwa kejadian Ananias dan Safira itu dapat dikatakan bahwa telah terjadi mungkin apakah kesalahan penggunaan kuasa? Ya, bisa jadi. Kesalahan penggunaan kuasa yang dilakukan itu menyebabkan ada korban yang mungkin terjadi di situ. Saudara melihat, saudara memperhatikan bahwa dengan adanya kuasa yang dimiliki oleh Petrus, luar biasa, kita melihat pada akhirnya kuasa yang dimiliki itu dapat digunakan untuk memberikan penghakiman, memberikan penghukuman kepada seseorang. Nah, dalam hal itu secara progresif Roh Kudus yang diberikan sebagai kuasa itu secara progresif dan dispensasional, Paulus mengajarkan bahwa Roh Kudus diberikan sebagai meterai bagi keselamatan kita. Sementara Petrus sendiri dalam awal Kisah Rasul mengajarkan bahwa menerima kuasa itu penting, karena Roh Kudus diberikan sebagai kuasa. Nah, tetapi ketika Roh Kudus diberikan sebagai meterai, tidak ada kumpulan orang-orang percaya yang menyatakan diri memiliki kekuasaan seperti Petrus. Bahkan Rasul Paulus sendiri memiliki kesadaran bahwa ada suatu hal yang tidak diberikan, yaitu kuasa tersebut. Sehingga Roh Kudus itu bukan diberikan sebagai kuasa seperti yang diklaim oleh beberapa aliran gereja mungkin yang mengklaim bahwa kita menerima kuasa, kita menerima Roh Kudus yang memberi kuasa. Ya. Jadi kuasa itu tidak terletak kepada kita lagi, ya, secara progresif dan dispensasional. Kuasa itu terletak pada Allah, dan Allah mungkin saja menghendakinya untuk suatu saat mungkin memberikan kuasa kepada seseorang percaya. Tetapi tidak bisa diklaim bahwa kuasa itu menjadi milik kita. Kuasa itu menjadi hak penuh sehingga kapanpun kita gunakan, kita bisa gunakan. Ya, mungkin kalau demikian
semua orang Kristen jadi superhero. Mungkin memiliki kekuatan tertentu, memiliki kekuasaan tertentu. Tidak demikian. Ya. Nah, kemudian kita juga percaya bahwa ada semacam, ya katakanlah ini kegagalan yang terjadi. Ya. Menurut analisa saya terhadap teks atau pergerakan perkumpulan mula-mula sampai Rasul Paulus melakukan pelayanan, saya gambarkan itu kurang lebih 14 sampai 19 tahun masa kekristenan mula-mula, dengan satu catatan di dalam Kisah Rasul pasal 9 bahwa pemberitaan Injil hanya dilakukan kepada orang-orang Yahudi saja. Artinya apa? Kita harus tegas mengatakan bahwa periode awal Kisah Rasul itu adalah sedikit kegagalan. Bukan tidak ada kesuksesannya di sana. Ada kesuksesannya. Buktinya Petrus memenangkan 3.000 orang. Itu kesuksesan. Tetapi ada kegagalan. Apa yang saya katakan kegagalan? Tidak banyak bangsa-bangsa lain yang dibawa kepada pemberitaan itu. Tidak banyak orang-orang yang di luar Yudaisme itu dimenangkan dan diberitakan Injil dan percaya. Nah, sehingga penulis Kisah Rasul dalam pasal 9 itu mencatat, tetapi pemberitaan Injil hanya dilakukan kepada orang Yahudi saja. Artinya cara mereka memberitakan Injil belum terjadi secara sporadis, belum tersebar secara masif ke seluruh dunia. Sedangkan Tuhan ingin bahwa berita tentang kebangkitan Yesus ini disiarkan sampai ke seluruh dunia. Jadi, saya katakan kegagalan kecil yang terjadi ini tentu juga dipengaruhi atau didorong dengan situasi di mana penganiayaan juga terjadi. Namun demikian, kita tidak bisa menyalahkan sesuatu yang terjadi. Yang paling penting adalah, ya, Tuhan pada akhirnya harus, ya saya katakan harus menarik, harus menangkap, harus memilih, harus menetapkan seseorang lagi, yaitu Rasul Paulus, untuk melaksanakan penginjilan, ya kita katakan secara sukses, secara penuh semangat, secara bergairah memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia dan sampai di Roma. Jadi riwayat kegagalan itu ada, tetapi juga riwayat kesuksesan itu ada. Tidak mungkin Alkitab mencatat semua kesuksesan saja, tetapi juga ada kegagalan yang perlu untuk secara jujur itu dikemukakan kepada pembaca, kepada semua orang. Ya. Bagaimana kita melihat kehilangan semangat, kemudian karena penganiayaan yang berat, karena bagaimana kekristenan awal ditindas, bagaimana perkumpulan awalnya sudah hampir mati, hampir punah, hampir hilang, dan catatan kitab juga dibuang. Dan mungkin ada banyak pengikut pada waktu itu yang merasa, sudahlah, kita tidak usah pikirkan gerakan ini lagi, kita kembali ke Yudaisme kita. Kita kembali ke hukum Taurat kita kembali kepada kehidupan entahkah Farisi, Saduki, Zealot, Herodian, Esen dan lain sebagainya. Kita kembali ke sekte kita dulu. Ya. Mungkin semangat itu sempat ingin hilang, tetapi kekristenan itu adalah gerakan yang dimulai dari Allah. Maka Tuhan mengangkat seorang rasul yang energik, yaitu Saulus. Kemudian Tuhan memakai dia. Tuhan menggerakkan Paulus untuk secara luar biasa memberitakan Injil kepada segala bangsa. Dan inilah masa periode bangsa-bangsa.
secara naratif kita melihat kisah Rasul ini tidak seperti naratif pada umumnya. Ya. Kalau kita misalnya membaca naratif kisah-kisah dalam Injil sinoptik, kita dapat melihat contoh misalnya ada riwayat perjalanan Yesus ke Kapernaum, tiba di Kapernaum, kemudian kembali ke Galilea, kemudian ke Danau Tiberias dan lain sebagainya. Itu contoh dari naratif-naratif yang disampaikan oleh penulis sinoptik, misalnya Matius. Ya. Namun apakah naratif dalam kisah Rasul sama seperti itu? Tidak. Kisah Rasul merupakan narasi historis secara penuh. Saya katakan demikian. Karena di situ banyak historis atau peristiwa sejarah yang penting untuk dicatat untuk melihat kekristenan secara utuh. Baik secara doktrinal, pergerakan, kemudian peradaban kekristenan mula-mula. Di situ kita melihat dalam kisah para rasul. Jadi secara keseluruhan, secara penuh kisah rasul itu adalah historisnya kekristenan awal mula. Nah, kenapa itu menjadi historis? Karena menunjukkan adanya perkembangan kekristenan, ya, penumbuhan jemaat baru, pembukaan jemaat di Pamfilia, Kapadokia, Korintus, Galatia, dan lain sebagainya. Jadi ini penting untuk ditulis oleh Lukas untuk menjadi catatan bagi gereja bahwa kekristenan itu mengalami perkembangan sesudah Rasul Paulus menjalankan tugas misi penginjilan. Apakah kita melihat sebelum Rasul Paulus kekristenan itu mengalami kegagalan? Ya, tidak 100%, meskipun ada titik kegagalan, tetapi kekristenan sulit mengalami perkembangan setidaknya sampai Rasul Paulus ditetapkan atau dituju oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas penginjilan tersebut. Jadi kisah Rasul secara keseluruhan itu secara naratif itu merupakan catatan sejarah atau histori, ya, yang sangat penting. Nah, lalu kalau ada pemikiran apakah khotbah-khotbah dalam kisah Rasul dapat menjadi suatu semacam doktrin? Beberapa hal belum tetapkan menjadi doktrin, saya kira, karena terjadi adanya perdebatan-perdebatan, baik kekristenan di Yerusalem, kemudian pihak Antioquia, ya, kekristenan Antioquia, karena kita percaya bahwa seharusnya kekristenan kita itu berpusat kepada landasan, yaitu kekristenan Antioquia. Jadi kekristenan kita itu bukan berasal dari Yerusalem harusnya, tetapi berdasarkan perkumpulan Antioquia. Ya. Nah, khotbah-khotbah yang terjadi, kalau saudara perhatikan, khotbah Petrus dalam setiap isi khotbahnya selalu dan secara keseluruhan khotbah Petrus menggambarkan atau mengisahkan tentang kerajaan. Ya, tentang kerajaan yang dikisahkan oleh Petrus, kemudian dia menyampaikan bahwa semua orang Israel harus menerima Kristus supaya Kristus melakukan pembaharuan dan pemulihan bagi Israel. Beritanya sama, sehingga itu sebabnya mengapa berita Injil hanya dilakukan hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Apakah orang-orang lain juga menerima berita Injil tersebut? Saya kira belum sampai ke sana. Jadi Petrus memiliki konsep bahwa dari menangkan Yahudi terlebih dahulu, tetapi tidak selalu demikian. Memenangkan Yahudi penting, tetapi memenangkan bangsa lain juga adalah sangat penting. Sehingga Paulus pernah mengatakan bahwa Petrus adalah rasul untuk bangsa Yahudi dan aku adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Ya. Nah, dari khotbah, muatan khotbah itu
eh, secara keseluruhan khotbah Petrus itu masih bersifat Yudaisme. Nah, sehingga mereka dianggap sebagai perkumpulan dari Yudaisme itu. Ya. Tetapi bagaimana dengan khotbah Petrus? Khotbah Petrus, ya, saya katakan banyak menabrak Yudaisme, sehingga Paulus ditolak oleh orang-orang Yahudi dan juga ditolak oleh bangsa-bangsa lain yang juga memiliki keyakinan yang Yudaisme. Ya. Kemudian kita ingin memberikan penegasan bahwa dalam Kisah Para Rasul, ya, doa merupakan satu hal yang sangat penting. Gereja mula-mula, perkembangan gereja didasari oleh doa ini, sehingga doa itu adalah sangat penting dalam kekristenan mula-mula. Nah, kalau kita compare lagi bahwa Kisah Rasul dengan Lukas, ya, ini adalah komparatif dari Kisah Rasul dengan Lukas, bahwa penerima itu sama, ya, penerima Theophilus, di Lukas juga Theophilus. Kemudian ada satu pendahuluan, yaitu pengumuman oleh malaikat Gabriel dalam Lukas tentang kelahiran Yesus. Dalam Kisah Rasul itu pengumuman dilakukan oleh dua malaikat. Ini kemiripan dan kesamaan. Ya. Lukas juga mulai dari Yerusalem, Kisah Rasul juga mulai Yerusalem. Jadi gerakan-gerakan sentripetal itu terjadi. Ya. Kemudian pergerakan yang menuju Yerusalem di Lukas, tetapi Kisah Rasul uniknya pergerakan yang menjauh dari Yerusalem. Itu sangat menarik. Ya. Nah, satu hal yang unik dari Kisah Rasul tentang pendahuluan ini ialah ada satu pertanyaan murid-murid ketika mengatakan, "Guru, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Satu hal yang menarik bagi kita adalah selama pelayanan atau pemberitaan, Yesus selalu menyampaikan, "Bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat." Bahkan berulang kali Yesus mengatakan bahwa kerajaan itu sudah hadir di tengah-tengah kami. Ya. Kerajaan itu didirikan atau diuntukkan bagimu. Yesus berulang kali mengajarkan demikian. Namun setelah dia bangkit dari kematian, dan pada waktu ini, ayat ini disebut Yesus akan naik ke surga, mereka belum melihat seperti apa kerajaan yang dijanjikan kepada mereka. Mereka sudah meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Yesus. Lalu mereka belum mendapat apa-apa. Posisi dalam kerajaan juga belum, seolah-olah belum jelas. Dan pertanyaan itu saya kira wajib muncul. Ya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini tolonglah pulihkan atau penuhkan kerajaan itu bagi Israel? Apakah Yesus langsung menjawab hal itu demikian? No. Yesus tidak berkata, "Oke, sekarang mulai." Tidak. Bahkan Yesus mengatakan, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa." Jadi soal pada masa ini atau pada masa nanti, masa akan datang, atau hari ini kerajaan itu didirikan, itu bukan urusan kami. Ya, jelas bahwa jelas yang menjadi urusan kamu adalah ini, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi bukan persoalan sekarang kerajaan itu Tuhan mana, bukan persoalan itu. Tetapi persoalannya adalah kamu harus laksanakan tugas itu. Yaitu apa? Ya, menjadi saksi. Jadi tugas utama murid-murid pada waktu itu adalah
menjadi saksi. Bukan harus meminta atau memohon kerajaan itu, tapi harus menjadi saksi. Nah, dari di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sebagai selingan bahwa penjelasan dari perkataan Yesus itu, saya kira ada segmen negatif, kemudian ada segmen positifnya. Engkau tidak perlu mengetahui. Jadi itu penolakan negatif. Ya. Jadi jangan diurus itu. Itu bukan urusanmu. Tetapi yang menjadi urusanmu adalah kamu akan dan kamu harus menjadi saksiku. Kadangkala murid-murid juga ingin masuk kepada ranah yang bukan kewenangannya. Sehingga Yesus mengatakan bahwa itu bukan kewenanganmu, tetapi kewenanganmu adalah menerima kasih dan menjadi saksiku dan memberitakan Injil. Dari sisi negatif, itu menjelaskan apa yang tidak diberikan kepada mereka. Kemudian dari sisi positif, itu menjelaskan apa yang diberikan kepada mereka. Yang tidak diberikan kepadamu, jangan kau pikirkan. Tetapi yang diperintahkan atau yang diberikan kepadamu, itu yang harus kau pikirkan. Apa itu? Sekali lagi, kamu harus menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung. Perhatikan penjelasan tentang Yerusalem, ya, di Yerusalem, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Ke ujung bumi yang dimaksud adalah pemerintahan Romawi yang menjadi penguasa seluruh dunia pada waktu itu. Jadi skop dari seluruh dunia adalah tempat yang tersohor pada waktu itu, penguasa dan juga penguasa dunia pada waktu itu. Nah, saya kira demikian tentang penjelasan bagian pendahuluan dari Kisah Rasul. Tuhan berkati.